Kembali lagi dengan Nogi-kun. Sekarang kita lanjut ke alur cerita Jujutsu Kaisen season yang ketiga, part yang kedua. Cerita dimulai pasca Maki berhasil memusnahkan semua klan Zenin. Sekarang kita akan fokus kepada peran Yuji dan Megumi dalam Culling Game ini. Sebelum meninggalkan makam bintang, Yuji dan Megumi mendapatkan lokasi dari Kinji Hakari. Informasi itu mereka dapat dari Master Tengen. Saat ini Hakari mencari uang sebagai bandar taruhan di klub pertarungan bawah tanah yang berada di sebuah gedung parkir terbengkalai, tepatnya di prefektur Tochigi. Klub ini mempertemukan para penyihir untuk bertarung dengan tangan kosong, sementara penontonnya kebanyakan adalah orang biasa. Itu artinya Hakari jelas melanggar aturan pasal ke-8 Jujutsu soal kerahasiaan. Tengen juga menduga ada pengguna kutukan di antara para petarung itu. Jadi ia memperingatkan Yuji dan Megumi agar berhati-hati. Setibanya di gedung parkir, Yuji dan Megumi melepas seragam sekolah Jujutsu mereka. Yuji bertanya kenapa harus mengganti pakaian. Lalu Megumi menjelaskan bahwa Hakari sedang diskors dari sekolah Jujutsu. Kalau Hakari tahu mereka juga murid dari sana, mungkin dia tidak mau terlibat lagi. Bagi Hakari, mereka bisa saja dianggap sama seperti para petinggi sekolah. Yuji ragu apakah Hakari mau membantu mereka, dan Megumi juga tidak yakin mengingat reputasi Hakari di mata para senior mereka. Tetapi bagaimanapun mereka butuh kekuatan Hakari untuk menghadapi Culling Game ini. Ketika masuk lewat pintu utama, mereka dihentikan oleh seorang manajer dan satpam. Satpam itu mengusir mereka sambil mengancam akan memukul, tetapi Megumi tetap tenang. Tinju besar satpam itu berhenti tepat di depan wajah Megumi. Rambut Megumi sedikit terhembus, namun matanya tetap tajam tanpa bergeming. Satpam itu lalu memperingatkan bahwa aturan nomor 1 adalah tidak ada yang boleh bicara soal klub ini, dan memaksa Megumi mengaku dari siapa dia mendapatkan info. Megumi pura-pura bilang kalau ia membunuh penyihir sombong yang membocorkan rahasia sebulan yang lalu. Manajer teringat memang ada orang yang bernama Kondo yang menghilang sebulan yang lalu, tetapi mereka tidak bisa memastikan itu. Megumi lalu menawarkan diri untuk menggantikan posisi dari Kondo, bahkan mengancam akan menjatuhkan satpam itu kalau ia ditolak. Yuji sadar apa yang dilakukan Megumi sekarang, dan ia memilih diam. Setelah mendapatkan izin dari atasan, manajer mengatakan bahwa ia boleh menambah 1 petarung lagi, tetapi syaratnya Yuji yang harus bertarung. Megumi awalnya mengaku harusnya dia yang bertarung, tetapi sebenarnya itu hanyalah acting. Dia tahu Yuji lebih cocok untuk pekerjaan ini. Manajer menolak Megumi karena bos tidak menyukainya. Megumi hanya menatap kamera dan menerima syarat itu. Saat mereka keluar, Yuji menegur kalau cara Megumi terlalu beresiko. Tetapi Megumi yakin klub seperti ini memang sering kehilangan petarung. Yang penting, mereka sudah memastikan Hakari benar-benar ada di sana dan mengawasi lewat kamera. Rencana mereka adalah Yuji akan mendekati Hakari dari dalam, sementara Megumi menyelinap dari luar. Hal itu sangat beresiko karena klub sudah menaruh curiga kepada Megumi. Kalau sampai ketahuan, Yuji juga bisa dicurigai. Kalau semuanya gagal, mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk menemui Hakari. Meski itu adalah pilihan terakhir karena bisa merusak hubungan. Rencana terbaik sebenarnya adalah membiarkan Yuji bergerak, sementara Megumi menunggu. Tetapi Megumi merasa waktu mereka tidak akan banyak. Waktu Sumiki untuk ikut Culling Game semakin dekat. Hanya tinggal 9 hari lagi dari tanggal 10 November pukul 5 sore. Perjalanan ke Tochigi juga memakan waktu karena transportasi terbatas, dan mereka sempat berhenti untuk mengusir roh kutukan. Malam itu, Yuji kembali ke gedung parkir dan bertemu dengan satpam tadi. Ia diberi penjelasan tentang aturan dari turnamen. Hanya ada 2 aturan di sini, tidak boleh kabur dan tidak boleh memakai teknik jujutsu. Yuji tidak masalah melawan teknik kutukan,
Tetapi penonton biasa tidak akan bisa melihat teknik kutukan itu. Jadi larangan dipakai agar pertarungan menjadi lebih menarik untuk ditonton. Dalam perjalanan ke arena, Yuji menyadari inti pertarungan hanyalah untuk menghibur para penonton. Dia bertanya kepada Satpam itu seperti apa bos di klub ini. Tetapi Satpam bilang hanya bisa tahu kalau sudah bertemu dengannya langsung. Ia juga menjelaskan ada dua jenis pertarungan. Pertama, yang sudah diatur skripnya, dan yang kedua adalah pertarungan yang benar-benar bebas. Pertarungan bebas biasanya menarik perhatian dari bos. Di arena, Yuji akhirnya diperkenalkan sebagai petarung baru. Lawannya ternyata adalah Panda, yang membuat semua orang terkejut. Pertarungan dibuka oleh komentator klub bernama John Bobby. Di ruang monitor, Hakari sedang duduk dengan rekannya. Awalnya ia terlihat bosan karena ia yakin Panda tak akan terkalahkan. Namun perhatian Hakari berubah ketika melihat Yuji membuat pertarungan menjadi sangat menghibur. Yuji dan Panda berpura-pura saling menyerang sambil diam-diam bertukar informasi. Panda menjelaskan bahwa Hakari sengaja menghindarinya, tetapi Yuji harus tetap merahasiakan identitasnya. Panda juga menjelaskan selain Hakari, ada anak kelas 3 juga yang teknik kutukannya menjadi masalah di tempat ini. Setelah Panda memberi kode, Yuji menghajarnya dengan pukulan keras dan Panda berpura-pura tumbang dramatis. John Bobby menyebut itu adalah pertarungan terbaik yang pernah ia komentari, dan Yuji keluar sebagai pemenangnya, meninggalkan kesan kuat bagi para penonton. Hakari pun terkesan dengan gaya bertarung Yuji yang bisa menghibur banyak orang. Ia langsung menyuruh manajernya untuk membawa Yuji ke kantornya, berniat membuat skenario pertarungan untuknya. Tetapi rekannya yaitu Kirara Hoshi merasa itu adalah ide yang konyol. Kirara ternyata anak kelas 3 sama seperti Hakari. Sementara itu, Megumi diam-diam bersembunyi di balik bayangan orang yang sedang berbicara lewat telepon dengan Hakari. Ia mendengar percakapan bahwa Hakari ingin Kirara untuk mengawasi Megumi. Hakari juga berkata, Yuji membuatnya merasa bersemangat lagi seperti masa-masa gila di masa lalu, dan hal itu membuat Kirara kesal. Setelah keluar dari gedung parkir, Panda bertemu dengan Megumi di hutan terdekat. Panda bertanya, apakah Megumi yakin Yuji bisa berhasil mendekati Hakari? Megumi menjawab sepertinya ia bisa, tetapi ia penasaran kenapa Panda sendiri belum menemui Hakari. Panda tahu Hakari ada di ruang monitor di atap gedung, tetapi Panda tidak bisa mendekati pintu karena teknik kutukan Kirara Hoshi. Mau jalan biasa atau berlari, jarak dengan pintu itu tidak akan pernah berkurang. Panda membandingkan, rasanya mirip seperti efek kutukan milik Infinity Satoru Gojo. Megumi bertanya, apakah kutukan itu hanya aktif ketika Kirara berada di ruang monitor. Tetapi jawaban Panda tidak meyakinkan, karena Kirara memang selalu bersama Hakari. Daripada memaksakan diri, Panda lebih memilih menarik perhatian penonton agar tidak membuat Hakari marah. Panda bersyukur para murid tahun pertama muncul untuk membantunya, meski Megumi tetap khawatir apakah Yuji bisa benar-benar meyakinkan Hakari. Panda yakin pesona Yuji bisa bekerja, tetapi ia juga ragu karena Yuji payah dalam berbohong. Sebelum masuk, Panda bahkan sempat memberi beberapa tips agar Yuji siap menghadapi situasi apapun. Skenario terburuknya adalah jika Hakari tahu Yuji berasal dari sekolah Jujutsu, lalu ia langsung menendangnya keluar. Karena itu, Panda berencana mengamankan area sekitar pintu monitor dengan menyingkirkan beberapa penjaga. Ia sudah tahu posisi kamera, titik buta, serta tempat para penjaga. Megumi menganggap rencana mereka cukup kuat. Hanya saja teknik dari Kirara masih menjadi faktor yang berbahaya. Jika Hakari dan Kirara berhasil mengeluarkan Yuji dari ruangan atau memanggil bantuan tambahan, Megumi bilang mereka terpaksa harus menyerah dalam kondisi ini. Selanjutnya, setelah memenangkan pertarungan kedua di turnamen,
Yuji mengirim pesan ke Megumi jam 12.58 siang, memberitahu kalau ia akan bertemu Hakari jam 1 tepat. Megumi langsung menghapus pesan itu dari ponselnya. Saat itu, 5 penjaga tetap berjaga di posisi masing-masing. Sementara Kirara membawa Yuji menemui Hakari. Kirara memanggil Yuji dengan sebutan Yuchan, lalu bercerita bahwa Hakari dulu pernah tinggal kelas saat SMP. Yuji merasa Kirara sangat ceria, dan Kirara menjawab itu karena Hakari saat ini sedang bersemangat lagi. Di sisi lain, Megumi mulai bergerak. Ia menyelinap ke bayangan penjaga pertama, lalu melumpuhkannya dengan cekikan dari belakang. Setelah pria itu pingsan, ia menutup mulutnya dengan lakban dan mengikat tangannya dengan ikat kabel. Penjaga kedua lewat tanpa sadar, dan Megumi langsung masuk ke bayangannya juga, lalu melumpuhkannya dengan cekikan segitiga. Kedua penjaga itu berhasil dikalahkan tanpa terekam oleh kamera. Sementara itu, 2 penjaga lain melihat panda bermain dengan ban bekas dan tidak menganggapnya serius. Salah satu penjaga bertanya apakah panda makan sosis ikan, tetapi satunya mengenalinya dari turnamen. Panda langsung memukul keduanya hingga pingsan, lalu mengambil sosis ikan itu sebelum naik lewat tangga darurat yang bebas dari pengawasan kamera. Ia kemudian bergabung lagi dengan Megumi di atap dan meyakinkannya bahwa masalah ini tidak akan terlalu berarti nantinya. Mereka pun bergerak menjaga pintu ruang monitor. Namun tiba-tiba Kirara keluar ke area lantai bawah tepat di dekat mereka. Megumi dan Panda terkejut karena Kirara tidak bersama dengan Hakari. Kirara segera menyadari keberadaan mereka lewat rekaman kamera dan menyimpulkan bahwa Megumi serta Yuji juga berasal dari sekolah Jujutsu, sama seperti Panda. Kirara langsung panik dan menganggap Hakari dalam bahaya. Lalu ia berusaha menelponnya. Megumi cepat bereaksi dan memanggil anjing suci untuk menahannya. Namun anjing bayangan itu justru terpental balik ke arah Megumi. Ponsel Kirara terjatuh dan Megumi sadar teknik kutukan Kirara membuat anjing suci tidak bisa mendekatinya. Kirara lari ke arah ruang monitor. Lalu Panda mencoba menjelaskan bahwa mereka bukanlah musuh. Tetapi Kirara tidak percaya dan malah marah karena merasa Panda telah berkhianat. Panda pun tidak bisa mendekat karena terhalang teknik dari Kirara. Megumi memerintahkan anjing suci untuk memblokir jalan dari Kirara. Tetapi saat itu, tubuh Megumi malah tertarik ke arah Shikigami miliknya. Ia baru menyadari bahwa selain tidak bisa mendekat ke arah Kirara, ia juga tidak bisa melepaskan diri dari anjing suci. Sementara ia bingung bagaimana teknik ini bekerja. Ada sebuah tanda di punggung Panda yang tidak mereka sadari. Tulisannya adalah Imai. Di saat yang sama, di dalam ruang monitor, Hakari akhirnya bertemu langsung dengan Yuji. Hal pertama yang Hakari tanyakan adalah, menurutmu apakah kamu bisa menghasilkan 1 juta yen sebulan hanya dengan kerja 1 jam sehari? Yuji yang bingung hanya menatap kosong dan menjawab, "Hah?" Hakari membuka percakapan dengan bertanya kepada Yuji, menurutmu bisa gak seseorang mendapatkan 1 juta yen sebulan hanya dengan kerja 1 jam sehari? Yuji yang bingung balik bertanya, harus ngapain biar bisa begitu? Hakari menjawab, kalau mau tahu caranya, Yuji harus membayar 200.000 yen kepadanya. Yuji langsung sadar itu jelas tipu-tipu dan bilang dia tidak akan mau ikut hal semacam itu. Hakari mengangguk, lalu menjelaskan kalau itu memang trik klasik para penipu agar cepat kaya. Meski jelas-jelas ini adalah penipuan, tetap saja banyak orang yang terjebak. Menurut Hakari, semua itu karena ada yang namanya hasrat. Dalam penipuan seperti itu, baik si penipu maupun si korban sama-sama terbakar oleh keinginan untuk mengubah hidup. Orang mabuk oleh hasratnya, lalu membuat keputusan yang bodoh. Bahkan jatuh cinta pun sama seperti itu. Kata Hakari, butuh hasrat dalam cinta. Ia sendiri mengaku menyukai perasaan itu. Lalu ia bertanya kepada Yuji, cara paling langsung buat merasakan hasrat itu apa? Yuji menebak dengan benar, yaitu judi. Hakari tertawa.
Katanya memang begitu. Banyak mantannya dulu yang ilfil sama kebiasaannya untuk berjudi. Tetapi baginya hidup itu sendiri adalah perjudian. Masyarakat akan menginjak orang-orang yang kalah, yang nggak tahu kapan harus berhenti. Semua orang berjudi dalam hidup. Hanya saja yang dibenci itu bukan judinya, tetapi kalah dan hancur. Yuji membantah. Katanya ada juga orang yang ingin hidup damai. Hakari menanggapi kalau dia gak kenal orang seperti itu. Justru dia ingin mengendalikan hasrat seluruh negeri lewat klub pertarungannya. Apalagi sekarang keberadaan roh kutukan sudah diketahui oleh publik, dan perubahan aturan jujutsu pasti akan datang. Hakari mau memanfaatkan kesempatan ini untuk melebarkan bisnisnya, sekaligus membuat markas besar jujutsu sadar dengan ambisinya. Hakari yang semangat soal masa depan lalu menawari Yuji, "Mau gak ngerasain hasrat ini bareng gue?" Yuji bersiap untuk mengungkap identitasnya dan meminta bantuan Hakari. Tetapi percakapan mereka terpotong karena ada telepon masuk. Hakari membiarkan ponselnya berdering sampai voicemail, lalu menawarkan minuman ke Yuji walau dia masih di bawah umur. Ia bahkan menyebut Gojo Satoru juga gak bisa minum. Yuji berpura-pura tidak kenal siapakah itu Gojo. Tetapi sikap ini malah mencurigakan, karena semua penyihir pasti tahu siapa Gojo Satoru. Hakari meneguk minumannya, lalu tiba-tiba menatap tajam. "Kamu ini mata-mata dari sekolah jujutsu ya?" Yuji belum sempat menjawab, namun Hakari langsung melempar gelas ke wajahnya. Yuji berhasil menepis itu, tetapi Hakari sudah mengaktifkan teknik kutukannya. 2 pintu geser raksasa muncul dan mencoba menjepit Yuji di tengahnya. Yuji melompat ke atas, mencoba berbicara, tetapi Hakari terus menyerangnya. Hakari bilang, karena ada telepon dari Kirara, berarti ada yang tidak beres. Yuji teringat pesan Megumi soal hanya datang untuk minta kerjasama dengan Hakari. Lalu ia nekat menanduk Hakari. Meski begitu, Hakari tetap tak bergeming. Yuji memohon untuk didengarkan omongannya, tetapi Hakari menolak itu karena menurutnya hasratnya sudah dingin. Sementara itu, di luar sana, Kirara masih berhadapan dengan Panda dan Megumi. Karena teknik kutukannya, situasinya menjadi buntu. Megumi merasa ini saat yang tepat untuk bicara. Ia menjelaskan kalau mereka bukan di pihak petinggi sekolah jujutsu dan benar-benar membutuhkan bantuan dari Hakari. Namun Kirara tidak percaya. Panda akhirnya menjelaskan masalah sebenarnya. Para petinggi konservatif lebih suka jujutsu tradisional, sementara cara Hakari sudah bercampur dengan teknologi. Karena itulah mereka menolak Hakari. Kirara membalas kalau sekolah jujutsu kalah karena prioritasnya terbalik. Selama ini mereka hanya mengandalkan Gojo Satoru untuk menutupi semua masalah. Jadi kenapa sekarang malah meminta bantuan dari orang lain? Megumi mencoba mengungkapkan kenyataan bahwa Gojo sudah tersegel, tetapi Kirara malah bereaksi dengan ekspresi konyol. Jelas-jelas menganggap ini adalah omong kosong. Akhirnya Megumi memanggil Rabbit Escape, mengeluarkan puluhan shikigami kelinci untuk mengalihkan perhatian Kirara. Ia dan Panda sadar bahwa Kirara adalah orang terdekat dengan Hakari. Kalau mereka bisa meyakinkan Kirara, maka negosiasi dengan Hakari akan jauh lebih mudah. Megumi menggunakan Rabbit Escape dan memanggil kawanan besar shikigami kelinci di atap klub pertarungan. Ia segera menyadari tiap kelinci punya tanda bintang Achrux. Tidak ada satupun yang bisa mendekati pintu ruang monitor yang ternyata bertanda bintang Gachrux. Dengan menyebarkan kelinci ke seluruh atap, Megumi bisa memetakan area mana yang bisa didekati dan mana yang tidak. Kirara menolak semua kelinci itu sambil heran, apa gunanya memanggil kelinci sebanyak itu. Teknik bawaan Kirara adalah menandai energi kutukan. Dan shikigami juga terdaftar sama seperti penyihir. Kirara yakin kelinci-kelinci itu akan menumpuk ke arah Megumi dan membuatnya tercekik. Tetapi Megumi malah langsung menghapus semua shikigaminya. Megumi lalu bertanya kepada Panda tentang apa yang ia perhatikan saat kelinci-kelinci itu bergerak. Panda awalnya cuma bilang kelinci itu imut dan membuat Megumi kesal.
Akhirnya panda menjelaskan, kelinci bisa mendekat ke dirinya dan lantai 2. Tetapi kelinci tidak bisa ke arah Kirara atau pintu monitor. Panda sendiri ditandai dengan simbol bintang Imai. Sementara Megumi ditandai dengan Acrux. Megumi menduga teknik Kirara mungkin berbasis rasi bintang salib utara. Kirara terkejut saat Megumi menebak itu, dan reaksi mereka justru mengkonfirmasi dugaan itu. Kirara sadar kalau Megumi terus menebaknya, lama-lama dia bisa mencapai ruang monitor. Jadi ia bertekad untuk menahan Megumi. Megumi dalam hati berterima kasih kepada Sumiki yang pernah mengajarinya tentang rasi bintang itu, meski pengetahuannya masih terbatas. Megumi menyadari sistemnya bukan hanya soal menjaga jarak antar titik, tetapi ada urutan tertentu yang menentukan siapa bisa mendekat ke siapa. Kalau bintang hanya 4, seharusnya ada jalan langsung, tetapi kenyataannya tidak ada. Artinya ada bintang kelima yang harus dilewati dulu. Kirara yang sadar Megumi makin dekat ke kebenaran langsung menyerang Megumi. Ia melompat ke kap mobil dan menandainya dengan Imai, lalu melemparnya ke arah panda. Mobil itu terbalik menghantam panda, tetapi panda berhasil menahan dan meyakinkan Megumi bahwa dirinya baik-baik saja. Megumi berlari mencari bintang yang lain, tetapi memperingatkan panda untuk tidak melempar mobil itu. Benar saja, saat mobil itu dilempar, tanda Imai membuatnya kembali terhisap ke panda dan menimpa kepalanya. Dari sini Megumi menyimpulkan bahwa untuk memberi tanda bintang, Kirara harus melakukan kontak dengan energi kutukan lawan. Megumi ditandai karena Kirara menandai energi kutukan dari anjing suci. Untuk objek lain seperti pintu monitor atau mobil, mereka harus diisi energi kutukan lebih dulu. Megumi pun mencari jejak energi kutukan sisa pada benda-benda sekitar dan menemukan tanda yang kelima, bintang Mimosa, di sebuah pembatas parkir. Kini Megumi paham alurnya. Ia ditandai sebagai bintang Acrux. Untuk mencapai bintang Gacrux atau pintu monitor, ia harus melewati bintang Mimosa atau pembatas parkir, lalu bintang Ginan, yaitu Kirara. Rasi bintang itu tampak datar di gambar, tetapi di luar angkasa tiap bintang punya jarak berbeda dari bumi. Itulah yang ditiru oleh teknik ini, yang disebut Love Rendezvous. Kirara mengakui bahwa ia kagum Megumi bisa menebak cara kerjanya, tetapi menegaskan Megumi terlalu cepat menyimpulkan. Walau Kirara tak bisa memberi lebih dari satu tanda pada energi kutukannya sendiri, Kirara bisa mencabut tanda lama lalu menempelkan tanda baru pada objek lain. Saat Megumi bersiap menghadapi serangan berikutnya, tiba-tiba anjing suci muncul kembali dari belakang Kirara dan langsung melumpuhkannya. Kirara bingung, lalu ia sadar bahwa Megumi tidak pernah benar-benar menghapus Shikigami itu. Megumi sengaja menyembunyikannya, menunggu momen saat posisi Kirara tepat di antara mereka. Ketika jalurnya terbuka, ia melepaskan anjing suci agar bisa menyerang Kirara. Dengan Kirara yang berhasil dijatuhkan dan dipaksa membatalkan Love Rendezvous, Megumi menahan Kirara di tanah dengan bantuan dari anjing suci. Namun alih-alih menyerang, Megumi malah menyingkirkan anjing suci itu sambil tetap menahan Kirara. Lalu dengan tenang ia berkata, "Tolong dengarkan dulu apa yang ingin aku katakan." Kirara yang masih ragu bertanya, apa benar Megumi sengaja merencanakan anjing suci untuk menahan mereka? Menurut Kirara, Megumi tak mungkin tahu siapa yang akan tertarik, dia atau Shikigaminya. Megumi mengaku itu memanglah sebuah taruhan, tetapi sekarang ia tahu bahwa yang punya output energi kutukan lebih tinggi yang menarik lawannya. Awalnya anjing suci yang menarik Megumi, tetapi setelah itu Megumi memperkuat tubuhnya dengan energi kutukan dan situasinya pun terbalik. Kirara menyebut Megumi tidak imut untuk murid di tahun pertama, tetapi tiba-tiba Megumi malah melepaskannya. Ia langsung berlutut, membungkuk dalam-dalam dan memohon Kirara untuk mendengarkan karena waktu mereka sudah sangat sempit. Kirara bingung kenapa Megumi sampai rela melepaskannya.
dan Kirara akhirnya luluh dan setuju untuk mendengarkan omongan dari Megumi. Namun mendadak pintu ruang monitor terlempar keras dari engselnya dan Yuji ikut terpental keluar. Megumi terkejut melihat Yuji terhempas, sementara Panda mengeluh konyol bahwa dia sama sekali tidak bisa membantu Megumi. Lalu muncullah Hakari. Dia keluar dengan wajah penuh kekesalan. Yuji memberi isyarat kepada Megumi dan Panda untuk tidak ikut campur. Hakari salah paham, mengira dirinya telah diremehkan dan langsung melepaskan pukulan telak yang menghantam wajah Yuji, membuatnya terlempar jauh di atas atap. Megumi, Panda, bahkan Kirara ikut khawatir melihat kerasnya serangan itu. Tetapi meskipun babak belur, Yuji bangkit lagi. Ia dengan keras menghembuskan darah dari hidungnya, membuat Hakari kaget dan berkomentar kalau Yuji benar-benar gila karena tidak berniat menghindar sama sekali. Bagi Yuji, ini bukanlah pertarungan hidup mati seperti di Shibuya. Ia tak akan menghindar ataupun melawan balik. Ia hanya ingin Hakari berhenti menyerang. Melihat itu, Hakari mulai yakin Yuji bukanlah mata-mata. Ia berkata akan mendengar Yuji, tetapi dengan satu syarat. Yuji harus tetap berdiri meskipun dihajar habis-habisan olehnya. Hakari melepaskan energi kutukannya dan Kirara memohon kepadanya untuk mendengarkan, tetapi Hakari tetap lanjut. Ia bertanya, "Kenapa kau datang minta tolong kepadaku?" Yuji menjawab polos, "Semua seniornya bilang kalau Hakari itu kuat." Jawaban itu justru membuat Hakari kesal. Ia memukul Yuji lagi dengan tinju sekeras tongkat pemukul berduri. Yuji kembali terlempar, tetapi ia tetap berdiri meski tubuhnya goyah. Hakari berteriak marah, meminta bantuan pada penyihir, artinya meminta mereka mempertaruhkan nyawa. Kalau Yuji ingin itu darinya, maka buktikan di sini kalau kau punya hasrat. Hakari juga mengejek. Katanya Yuji ke Tochigi hanya karena disuruh oleh orang lain. Seharusnya kepala sekolah Yaga sudah menyingkirkan murid lemah seperti dia. Yuji menolak itu. Ia bilang tidak punya hasrat. Ia hanyalah sebuah roda gigi dalam mesin yang fungsinya hanyalah menghancurkan roh kutukan. Hakari kesal, menyebut jawaban itu sangat membosankan, lalu melayangkan pukulan paling keras. Yuji terlempar menghantam tembok atap. Yuji tampak tak berdaya. Lalu Hakari mengingat kata-kata Gojo Satoru bahwa energi kutukannya punya tepi yang tajam. Itulah yang membuat tinjunya terasa seperti luka sayatan bagi lawannya. Hakari hendak menyuruh Megumi dan Panda menyingkirkan Yuji, tetapi tiba-tiba Yuji muncul lagi tepat di belakang Hakari. Hakari benar-benar kaget. Bagaimana mungkin Yuji masih bisa berdiri setelah 3 kali dihajar tanpa perlawanan? Yuji menegaskan lagi, ia hanyalah roda gigi. Tetapi justru karena itu, ia tidak akan berhenti sebelum Hakari setuju. Ia mendekat, menatap Hakari tepat di matanya dan balik bertanya, "Kalau aku roda gigi, lalu apa fungsimu, senpai?" Tatapan Yuji membuat Hakari terdiam, bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar tatapan roda gigi atau tatapan hasrat? Ia ingin memukul Yuji lagi, tetapi Kirara tiba-tiba memotong itu dan bertanya, "Menurutmu hasrat Yuji ini cukup panas atau belum?" Hakari terkejut, ia terdiam, lalu akhirnya mengakui kalau hasrat memang tidak pernah bohong. Sekejap kemudian Hakari menurunkan tangannya. Ia berkata pada Yuji bahwa ia mau mendengar dan bahkan siap membuat kesepakatan. Megumi dan Panda bingung setengah mati. Mereka tak paham bagaimana situasi telah berubah secepat itu. Megumi bertanya ke Kirara, apakah benar kata-katanya yang meyakinkan Hakari. Kirara mengangguk, lalu menjelaskan, meski Kirara dan Hakari membenci para petinggi, mereka masih ingat bahwa hasrat Hakari paling membara ketika ia membantu orang-orang di sekolah Jujutsu. Akhirnya Hakari duduk dan mau mendengarkan apa yang Yuji dan Megumi jelaskan. Ia benar-benar kaget saat mendengar kabar bahwa Gojo Satoru ternyata sudah tersegel.
Tambah mengejutkan lagi, Panda memberitahu kalau Masamichi Yaga telah tewas dalam pertarungan melawan petinggi Jujutsu setelah insiden Shibuya. Yuji dan Megumi pun ikut khawatir karena Yaga sudah seperti ayah bagi Panda. Tetapi Panda mencoba menenangkan diri dan ia bilang bahwa sekarang dia telah baik-baik saja. Hakari justru mengaku sedih. Katanya semua orang yang dulu pernah peduli kepadanya kini sudah tiada. Bahkan ia nyeletuk. Terakhir kali ia merasa sedih seperti ini adalah saat seseorang bernama Yakul ditembak di pantat dengan panah. Akhirnya Hakari setuju untuk membantu mereka melawan Kaling Game, membuat Megumi sedikit lega dan semuanya pun ikut tersenyum. Meski begitu, Hakari menegaskan, jangan salah paham terlebih dahulu. Ini murni kesepakatan bisnis dan suatu hari nanti mereka harus membalas budi kepadanya. Panda paham apa maksud dari Hakari. Ia ingin ada perubahan pada peraturan Jujutsu. Panda bertanya lebih detail, tetapi Megumi menimpali kalau sepertinya permintaan itu tidak akan sulit. Komentar itu membuat Hakari kesal, lalu mengejek Megumi dengan memanggilnya kepala landa. Namun Megumi menjawab dengan serius, mengungkap bahwa dirinya kini adalah kepala klan Zenin. Hakari sampai kaget, bahkan lebih terkejut daripada berita soal Gojo dan Yaga tadi. Baginya, jika Megumi punya dukungan dari 3 klan besar, maka membuat revisi peraturan Jujutsu akan lebih mudah. Tantangan sebenarnya adalah mencegah klan Zenin mengambil alih klub pertarungannya setelah itu. Untuk mengantisipasi hal itu, Hakari langsung pasang wajah ramah dan bilang dia ingin menjadi sahabat Megumi. Namun ironisnya, keesokan harinya, Maki justru membantai seluruh klan Zenin. Setelah semuanya sepakat bekerja sama, Yuji bilang mereka harus memutuskan siapa yang akan pergi ke koloni. Tiba-tiba di atas Yuji muncul Kogane, sosok Shikigami penjaga Kaling Game. Dengan suara keras seperti bel, ia mengumumkan bahwa ada aturan baru yang ditambahkan ke permainan ini. Saat ini para pemain bisa melihat informasi pemain yang lain, termasuk nama, jumlah poin, jumlah aturan yang sudah mereka tambahkan, dan koloni tempat mereka berada. Aturan ini ditambahkan oleh Hajime Kashimo, pemain elit yang sedang mendominasi Tokyo Koloni nomor 2. Kashimo menganggap semua pemain yang ditemuinya sejauh ini terlalu lemah dibanding lawan-lawannya dari 400 tahun yang lalu. Dan ia penasaran di manakah keberadaan dari Sukuna. Setelah pengumuman itu, Kogane memperkenalkan diri secara langsung kepada Yuji. Suaranya kini berbeda dari pengumuman tadi, karena sekarang ia menjadi penghubung pribadi untuk Yuji. Megumi bingung, kenapa Yuji sudah dianggap sebagai pemain, padahal dia belum masuk ke koloni. Yuji menduga ini ada hubungannya dengan Sukuna. Mungkin ini juga alasan kenapa dulu Sukuna bisa menjadi objek kutukan. Namun Megumi mengingatkan, itu tetaplah hal yang aneh karena Yuji menelan jari Sukuna atas kemauannya sendiri. Berbeda dengan penyihir masa lalu yang membuat kontrak dengan Kenjaku. Yuji meminta Kogane menampilkan informasi pemain lainnya. Lalu Megumi menggunakan daftar itu untuk menemukan nama Kashimo dan memastikan bahwa dialah yang menambahkan aturan baru. Megumi yakin mereka bisa menyelesaikan Kaling Game tanpa harus membunuh siapapun, asalkan bisa memaksa seseorang dengan banyak poin untuk menambahkan aturan yang lain. Dan 2 orang yang sesuai kriteria itu, pertama adalah Hajime Kashimo dan yang kedua adalah Hiromi Higuruma. Untuk menyelamatkan Sumiki, aturan pertama yang harus mereka tambah adalah aturan yang bisa mengimbangi aturan nomor 8, yaitu penghapusan teknik kutukan setelah 19 hari tanpa aktivitas. Solusinya, menurut Megumi, adalah menambahkan aturan yang memungkinkan pemain bisa mentransfer poin ke orang lain. Setelah itu, mereka bisa menambahkan aturan lain yang memungkinkan pemain menggunakan poin itu untuk keluar dari permainan sepenuhnya.
Hakari agak ragu, mengatakan mungkin itu bisa bertentangan dengan aturan lama yang sudah mengikat permainan. Tetapi Megumi memperkirakan kalau ada pemain non-aktif yang bisa digantikan oleh orang lain, kemungkinan aturan itu bisa diterima. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Game Master. Apapun resikonya, kini mereka sudah punya rencana sambil mencari Angel atau Hanakurusu untuk membuka segel Prison Realm. Mereka juga akan memburu Hajime Kashimo dan Hiromi Higuruma. Berpindah ke tempat yang lain, di Jepang, 99% persidangan kriminal berakhir dengan vonis bersalah. Hiromi Higuruma, seorang pengacara pembela publik, berbicara dengan kliennya, Keita Oe. Keita menjelaskan bahwa ia punya seekor kucing yang hilang. Saat mencari kucing itu, ia dihampiri polisi dan memilih kabur karena takut kucingnya mati. Di tempat tinggalnya, memelihara kucing itu dilarang. Jadi tidak ada yang tahu kalau ia punya kucing. Pada Maret tahun 2016, seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di Morioka, prefektur Iwate. Jaksa menaruh curiga kepada Keita yang merupakan warga setempat. Ia ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan sekaligus perampokan. Polisi menemukan pisau berlumur darah di rumahnya dan tes DNA menunjukkan darah itu adalah milik korban. Meski bukti sangat memberatkan, Keita bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Higuruma mentelaah kasus itu bersama dengan rekannya Shimizu. Keita mengaku memang mengambil pisau itu, tetapi pisau itu bukanlah miliknya. Shimizu tidak percaya. Dia yakin Keita kabur karena memang bersalah. Higuruma berargumen bahwa Keita trauma karena dulu pernah dilecehkan polisi akibat kenalannya yang terlibat narkoba. Keita mengklaim ia berniat menyerahkan pisau itu kepada polisi, tetapi pekerjaannya di sebuah panti jompo ilegal tidak mengizinkan karyawan menelpon polisi atau ambulans. Panti itu tidak memberi gaji, hanya uang bawah meja saat tahun baru, plus makan siang dan bahan-bahan pokok. Sementara mereka masih dipaksa bayar sewa 50.000 yen per bulan. Banyak penghuni panti itu punya catatan kriminal. Dan sejak dana bantuan gempa masuk, makin banyak yayasan mencurigakan bermunculan. Higuruma mulai percaya bahwa mungkin senjata itu memang tergeletak dan Keita jujur. Higuruma memutuskan menerima kasusnya. Ia akan mengumpulkan bukti. Sementara Shimizu mengurus logistik, bahkan sampai diminta untuk menjaga kucing dari Keita. Shimizu merasa pengacara publik dibayar murah, kerjanya pun terlalu berat, dan kasus ini mustahil dimenangkan karena ancamannya adalah hukuman mati. Tetapi Higuruma menegaskan, kasus sulit penting untuk menjaga ketajaman mereka. Shimizu mendengus, itu bukanlah kadang-kadang, tetapi terus-terusan. Shimizu sempat curhat kepada temannya yaitu Takagi, seorang pengacara sekaligus pemilik kafe. Takagi dulu pernah bekerja dengan Higuruma dan berkata bahwa Higuruma tidak pernah berubah. Dia tidak peduli dengan uang, bahkan makin parah. Takagi mencontohkan kasus lama, ketika Higuruma membela seorang remaja 19 tahun yang dipaksa mabuk lalu disuruh menyetir oleh bosnya. Klien itu marah karena tidak dibebaskan. Padahal Higuruma hanya menjanjikan kemungkinan hukuman ditangguhkan, bukan bebas. Higuruma tetap berempati. Menurutnya, orang miskin dan tertekan hanya bisa melampiaskan pada pengacaranya. Selanjutnya, Higuruma dan Shimizu bekerja keras sampai hari sidang. Mengejutkan semua orang bahwa mereka berhasil mendapatkan vonis tidak bersalah untuk Keita. Shimizu heran kenapa mereka bisa menang, tetapi Higuruma tahu jaksa pasti akan banding. Media segera menyerang, menuding pengadilan itu telah disuap dan keputusan salah, dan keadilan pun gagal ditegakkan. Dalam pertemuan pasca sidang, Higuruma memberitahu Keita bahwa barang hasil rampokan tidak pernah ditemukan di rumahnya, dan seseorang dari panti jompo menghilang setelah kejadian. Bukti terkuatnya, rekaman CCTV memperlihatkan Keita ada di minimarket pada waktu yang sama dengan perkiraan kematian dari korban. Keita menangis.
berterima kasih kepada Higuruma karena Higuruma telah percaya kepadanya. Namun di sidang kedua, Keita dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kantor pembela independen seperti milik Higuruma kekurangan dana dan staf. Jaksa punya dana pajak dan tenaga yang jauh lebih besar. Di sidang kedua, bahkan tidak ada bukti baru. Kesempatan naik banding ke Mahkamah Agung hampir mustahil karena mereka jarang menerima kasus. Sistem ini sejak awal sudah melabeli Keita sebagai orang yang bersalah. Keita putus asa. Dia menatap Higuruma dengan duka dan kekecewaan. Tatapan itu mengguncang Higuruma, membuatnya bertanya, kenapa klien selalu melihatnya seperti itu? Rasionalisasi yang dulu ia katakan kepada Takagi mulai runtuh. Waktu itu ia bilang, bukan karena ingin menyelamatkan orang yang lemah, tetapi karena ia adalah tipe orang yang tidak bisa menutup mata pada ketidakadilan. Bagi Higuruma, keadilan harusnya buta. Orang lain memilih menutup mata untuk melindungi diri dari kenyataan, tetapi dia justru ingin membuka mata meski sendirian. Hakim lalu mengumumkan bahwa keberatan terhadap vonis harus diajukan dalam 15 hari. Tiba-tiba, Higuruma menghentikan sidang dengan menghantam meja memakai palu hakim miliknya sendiri. Semua orang, jaksa, hakim, bahkan Shimizu kaget saat kutukan mulai muncul di belakang Higuruma. Menolak membiarkan persidangan berakhir dengan ketidakadilan, Higuruma meledak dan berteriak, "Tidak ada yang boleh pergi dari sini. Kita akan mengulang persidangan sekarang juga." Di saat itulah, Higuruma resmi terpilih sebagai pemain Culling Game, dan momen ini menjadi pemicu lahirnya kekuatan kutukannya. Di sisi lain, Kenjaku muncul menyapa Setsuko yang sedang tidur di kamarnya. Setsuko terbangun dan menatap pria asing itu, bertanya siapakah dia sebenarnya, tamu misterius yang berdiri di samping tempat tidurnya. Kenjaku menjelaskan bahwa dialah penyihir yang memasang barrier di atas kota Sendai, dan wilayah itu telah dipilih untuk menjadi arena sebuah permainan mematikan, di mana para pemain harus saling bunuh. Setsuko terkejut mendengar orang-orang akan saling membunuh, lalu berusaha bercanda dengan gugup, meminta agar mereka jangan melakukannya di dalam rumahnya. Kenjaku menanggapi dengan memuji rasa humor dari Setsuko. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya. Bekas lokasi eksekusi di dekat sana menjadi pusat penghalang atau barrier dengan radius sekitar 5-6 km. Membuat penghalang sebesar itu butuh usaha besar. Jadi Kenjaku tidak bisa memberikan syarat yang terlalu tidak masuk akal. Orang-orang seperti Setsuko yang berada di dalam barrier saat awal permainan akan diberi satu kesempatan untuk keluar. Jika ia memilihnya, Setsuko akan terbangun di luar barrier. Setsuko bingung dan bertanya apa maksud terbangun dan apakah dirinya masih bermimpi. Kenjaku menjawab bahwa ruang antara mimpi dan kenyataan itu sendiri adalah sebuah kutukan. Ia menggenggam tangan dari Setsuko, memperingatkan agar berhati-hati karena para pemain yang tergesa-gesa sudah ada di luar. Dengan mata masih terpejam, Setsuko digandeng oleh Kenjaku, melewati kekacauan dan pertempuran yang terjadi di dalam. Sebelum berpisah selamanya, Kenjaku berterima kasih kepada Setsuko karena sudah berteman dengan putranya. Setsuko kemudian benar-benar terbangun di luar barrier, disambut oleh suara teman-temannya, Takeshi Iguchi, yang lega karena menemukan seseorang yang dikenalnya di tengah kepanikan. Takeshi menunjukkan dinding raksasa barrier dan mengatakan bahwa semua orang melihat pria berkimono kesa itu. Setsuko bertanya, apakah pria itu juga menyebut tentang anaknya pada Takeshi, tetapi ternyata dia tidak menyebutkan itu. Setsuko pun bertanya-tanya, apakah yang dimaksud Kenjaku tadi adalah Yuji Itadori dari SMA Jujutsu. Semua ini terjadi pada tanggal 1 November pukul 6 pagi, tepat ketika Culling Game pertama kali dimulai. Waktu bergulir ke masa kini, tanggal 11 November,
Yuji dan Megumi masih menyusun rencana bersama dengan yang lainnya. Mereka belum menemukan pemain yang bernama Angel. Hakari memutuskan bahwa ia dan Panda akan masuk ke Tokyo koloni nomor 2, sementara Yuji dan Megumi ke koloni nomor 1, sedangkan Kirara akan tetap berada di luar Berir. Hakari berniat menghadapi Hajime Kashimo sendirian karena dialah pemain dengan poin terbanyak dan kemungkinan yang terkuat saat ini. Di saat yang sama, Panda akan mencari Angel dengan mengandalkan penciumannya. Kirara bingung kenapa mereka tidak langsung masuk untuk membantu. Hakari menjelaskan bahwa Yuta belum bisa memberi kabar karena ponsel tidak mendapatkan sinyal di dalam Berir. Mereka butuh Kirara di luar untuk memantau keadaan. Yuji sempat mengungkap bahwa mungkin sebaiknya ia dan Megumi jangan masuk bersama karena faktor dari Sukuna. Namun Megumi langsung menyuruh Yuji diam dan menuduhnya egois karena peran para senpai tidak bisa diubah hanya demi itu. Yuji tersinggung karena ia hanya merasakan khawatir, tetapi Megumi malah menganggapnya mengganggu dan buang-buang waktu saja. Keduanya pun sempat saling emosi sampai Panda turun tangan dan menyuruh mereka untuk berhenti bertengkar. Keesokan harinya tanggal 12 November pukul 12 siang, semua orang sudah sampai di Berir masing-masing di Tokyo. Kogane muncul dan menjelaskan bahwa di dalam Berir inilah kompetisi mematikan bernama Culling Game berlangsung. Ia bertanya apakah pemain baru mau masuk dan menyatakan partisipasi mereka. Tanpa ragu, Megumi, Panda, dan Hakari langsung menyatakan setuju. Operasi penyelamatan Sumiki resmi dimulai. Di dalam Tokyo koloni nomor 1, seorang wanita berkacamata hitam dengan walkie-talkie bernama Hanyu berdiri di puncak gedung pencakar langit. Dia mengawasi kota, memanggil seseorang bernama Rin Amai, seorang bocah yang ia paksa bekerja untuknya. Rin menjawab dengan gugup bahwa ia tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada orang yang muncul. Jawaban itu membuat Hanyu kesal dan Rin buru-buru meminta maaf. Hanyu pun mengaktifkan teknik kutukannya, mengubah rambutnya menjadi ekor jet tempur, lalu mengancam akan menabrak Rin jika mulutnya tidak dijaga. Sementara itu di luar koloni, Yuji dan Megumi mendekati Berir. Megumi mengingatkan agar mereka berhati-hati terhadap penyihir terinkarnasi dari masa lalu. Yuji pura-pura paham, tetapi langsung meminta Megumi mengulanginya lagi. Megumi sadar Yuji sama sekali tidak mengerti dan akhirnya menjelaskan lebih detail. Beberapa pemain berasal dari 1000 tahun yang lalu, bahkan ada juga dari ratusan tahun yang lalu, dengan pola pikir yang sangat berbeda daripada orang modern. Para penyihir dulu memandang hidup dengan cara lain, yaitu bertarung sampai mati adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang menganggap mati terhormat di medan perang sebagai sebuah pencapaian. Karena itulah, Megumi yakin mereka tidak bisa dinegosiasikan. Yuji menambahkan, mereka juga harus waspada terhadap roh kutukan, terutama pada malam hari. Harapan Megumi hanyalah bertemu penyihir modern seperti Sumiki yang masih bisa diajak bicara. Mereka lalu mengetuk dinding Berir, membuat Kogane muncul. Kogane menjelaskan bahwa Culling Game berlangsung di dalam, dan siapapun yang masuk akan otomatis menjadi pemain. Megumi tanpa ragu langsung menyatakan partisipasinya, bahkan melewati penjelasan aturan, dengan tekad menyelamatkan kakaknya Sumiki. Ia mengingatkan Yuji bahwa misi pertama mereka adalah mencari informasi tentang Hiromi Higuruma. Begitu masuk ke dalam Berir, mereka langsung dipisahkan dan dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Yuji terjatuh dari langit, kebingungan sambil bertanya-tanya di manakah Megumi. Setiap pemain baru akan dijatuhkan ke salah satu dari 9 lokasi yang sering dimanfaatkan pemain lain untuk menjebak pendatang baru. Rin melihat Yuji jatuh dan segera memberinya sinyal dengan tongkat bercahaya pada Hanyu. Hanyu pun melesat menggunakan teknik kutukannya, menabrak Yuji dengan kecepatan tinggi.
Tubuhnya bahkan menembus 2 gedung sekaligus, serangan yang seharusnya menghancurkan lawan. Namun Yuji sama sekali tidak terluka, bahkan langsung pulih dan siap tempur di atas salah satu bangunan. Melihat ketangguhannya, Hanyu terkejut dan memanggil pasangannya. Tetapi Yuji langsung mengambil bongkahan reruntuhan dari gedung yang ditabraknya tadi, mengisinya dengan energi kutukan, lalu melemparnya. Batu itu menghantam perut dari Hanyu, membuatnya terluka parah dan kehilangan kendali. Ia pun jatuh ke salah satu bangunan. Yuji kaget betapa mudahnya lawannya tumbang. Namun ia sadar ia masih harus mencari Megumi dan menanyakan soal Higuruma. Saat itu pasangan Hanyu yaitu Haba muncul dari belakang dengan teknik kutukan berbentuk baling-baling helikopter yang membuatnya melayang di udara. Dia marah dan menuntut jawaban atas apa yang dilakukan Yuji kepada wanitanya. Yuji bersiap menghadapi lawan baru, tetapi ia tetap mencoba menanyakan tentang Higuruma. Dari kejauhan, Rin memperhatikan. Ia kaget mengenali nama Yuji Itadori. Di sisi lain, Megumi berhasil menjatuhkan seorang pemain perempuan dengan senjatanya. Saat ditanya alasannya, ia menjawab singkat karena dia menyerangnya lebih dulu. Megumi mengeluh dalam hati. Ia terpisah dari Yuji. Bahkan Shikigami Nue tidak bisa menemukan temannya. Koloni ini jauh lebih besar daripada Shibuya. Mungkin jarak mereka lebih dari 2 kilometer. Tetapi Megumi tahu apa yang harus ia cari. Ia bertanya kepada gadis itu soal informasi tentang Higuruma. Gadis itu malah sengaja mempersulit. Dia bilang ia akan memberitahu asal Megumi mau menjadi kesatria yang melindunginya. Dengan wajah kesal, Megumi setuju, tetapi bukan dengan cara main-main seperti yang diinginkan gadis itu. Ia memerintahkannya berjalan di depan dan hanya berjanji melindungi jika dia berkata jujur. Kalau berbohong, Megumi mengisyaratkan hukuman yang berarti ia akan mendapatkan poin. Tak gentar, gadis itu justru tersenyum licik dan memperkenalkan diri. Namaku adalah Remi, panggil saja aku begitu. Kembali ke pertarungan Yuji melawan Haba. Saat ini Yuji melawan Haba dengan melempar batu berenergi kutukan. Haba menghancurkannya dengan baling-balingnya. Namun Yuji berhasil mendekatinya, menariknya jatuh dari gedung dan membuat Haba sadar akan kekuatan fisik dari Yuji. Setelah lepas, Haba menyerang balik, tetapi Yuji memancingnya ke dalam gedung. Haba berputar seperti bor, menghancurkan koridor. Namun Yuji memanfaatkan kelemahan di kepala dan memukulnya keras hingga baling-balingnya hancur. Meski tangan Yuji tergores, ia masih bisa menendang Haba sampai tak sadarkan diri. Yuji ingin menanyainya soal Higuruma, tetapi bingung cara menginterogasi musuh. Rin Amai lalu muncul, mengaku tahu soal Higuruma dan menyebut Yuji dengan julukan lamanya, yaitu Macan SMP Barat. Dari situ Yuji sadar Rin berasal dari kampung halamannya di Sendai. Di sisi lain, Megumi berjalan bersama Remi. Ia memastikan Remi dari zaman modern dan bertanya alasannya bertarung saat ini. Remi menjelaskan bahwa pemain yang sejak awal terjebak di koloni sudah bertahan hidup selama 12 hari. Kebanyakan dari mereka hanya ingin selamat, bukan menang. Megumi menyadari ia sempat salah arah soal penyihir masa lalu memaksa Remi mengungkap tujuan dari mereka. Remi menolak dengan alasan Megumi bisa menghabisinya setelah ia tahu informasi itu. Akhirnya Rin menuntun Yuji dan Remi menuntun Megumi. Keduanya mengaku tahu lokasi dari Higuruma, tetapi Rin mengatakan Higuruma ada di Ikebukuro, sementara Remi bilang dia ada di Shinjuku. Yuji dan Megumi sama-sama berharap teman-temannya itu menunjukkan tempat yang benar. Padahal salah satu di antara Yuji dan Megumi sedang diarahkan ke pria misterius yang menimbun kertas truk sambil menunggu target berikutnya. Lalu diceritakan flashback pertemuan Rin Amai dengan Yuji dulu. Rin Amai dan seorang murid lain didatangi oleh para penggertak.
Rin tidak melawan. Ia hanya tahu bagaimana bersikap agar para pengganggu itu tidak makin marah. Ia tertawa, mengikuti saja ucapan dari mereka, sementara murid lain kebingungan. Rin menganggap hal itu wajar. Ia sendiri tidak pernah mencoba membantu. Ia tahu para penggertak itu sombong, meski tidak pintar ataupun atletis. Jadi ia hanya fokus untuk tidak ikut menjadi sasaran. Rin terbiasa tersenyum dan ikut arus, bahkan kalau harus mengorbankan orang lain. Dengan cara itu tak ada yang akan mengusiknya, dan terkadang ia bisa mendapatkan keuntungan. Namun saat itu berbeda. Ada seseorang yang menolak diam melihat orang lain ditindas, yaitu harimau dari SMP Barat. Rin semula mengira anak itu juga bodoh karena mencampuri urusan. Tetapi ternyata semua penggertak itu roboh hanya dengan satu pukulan masing-masing. Rin kaget. Murid itu lalu menoleh kepadanya dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Rin yang ketakutan hanya bisa terbata-bata. Kini di masa sekarang, keduanya tercatat sebagai pemain Kalling Game, Yuji Itadori dan Rin Amai. Sementara itu Megumi dan Remi turun di stasiun Kahamecho. Megumi langsung mengutarakan kekhawatirannya. Menurutnya, melewati Ikebukuro menuju Shinjuku bukan pilihan bijak karena daerah itu penuh dengan pasokan. Kemungkinan besar juga penuh dengan pemain lainnya. Ia merasa seharusnya mereka mengambil rute yang lebih langsung. Namun Remi punya alasan. Rute lewat Ikebukuro lebih mudah baginya, dan ia punya markas di sana untuk beristirahat sekaligus mandi. Di sisi lain, Rin menuntun Yuji ke sebuah teater di Ikebukuro, markas yang katanya digunakan oleh Higuruma. Yuji senang karena targetnya cepat untuk ditemukan. Rin sedikit ragu bertanya apakah Yuji benar-benar mau masuk. Yuji menjawab tanpa gentar bahwa ia sedang buru-buru menemui sekutunya. Rin tidak pernah bertemu Higuruma secara langsung, tetapi ia tahu pria itu pernah mengalahkan Haba dengan mudah. Namun hal itu tidak membuat Yuji gentar. Ia merasa Haba juga tidak terlalu kuat, dan ia yakin bisa kabur kalau ada masalah. Dengan santai Yuji melompat riang menuju teater, sementara Rin hanya bisa menyesal karena tak sanggup mengatakan sesuatu. Rin berbisik pelan meminta maaf kepada Yuji. Megumi sendiri ternyata jatuh ke dalam jebakan. Di markas Remi, seorang pemain lain sudah menunggu. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Regi dan mengungkap bahwa Remi sudah menipunya. Megumi langsung menoleh ke arah Remi dengan tatapan tajam penuh amarah. Remi mencoba mengejek, tetapi Megumi hanya menukas pendek. "Diam, kalian hanya membuang-buang waktuku." Megumi pun memanggil anjing suci. Di sisi lain, Yuji yang masuk ke teater justru disambut pemandangan yang aneh. Higuruma sedang duduk di dalam bak mandi penuh air, masih lengkap dengan pakaiannya. Dengan tenang ia berkata bahwa ternyata rasanya lebih enak daripada yang ia kira. Ia menambahkan bahwa sekarang ia tidak peduli apa-apa lagi, jadi mencoba hal-hal yang tak pernah terpikir sebelumnya. Higuruma berkata, "Aku ini orang 30-an yang hidupnya mulai keluar jalur. Lucu ya." Yuji pun menahan tawa, lalu langsung ke intinya saja. Ia meminta bicara serius dengan Higuruma, tetapi Higuruma menjawab kalau tarifnya 5.000 yen per setengah jam. Ia kemudian menepis perkataannya sendiri dan bilang itu hanya bercanda. Sekali saja ia ingin merasakan menjadi pengacara yang rakus. Yuji merasa ada yang janggal. Higuruma jelas bukanlah penyihir dari masa lalu. Artinya dia masih bisa diajak untuk bicara. Yuji pun mengungkap maksud kedatangannya. Ia dan rekan-rekannya ingin menghentikan Kalling Game dan butuh poin Higuruma untuk menambahkan aturan yang baru. Namun Higuruma menolak. Ia justru tertarik dengan kemungkinan yang ditawarkan permainan ini. Ia sudah muak dengan hukum masyarakat dan ingin tahu lebih banyak tentang aturan dalam Kalling Game sebagai pembanding. Bagaimana kalau permainan ini bisa menghukum pelanggar aturan tanpa tuduhan, tanpa pengadilan, tanpa proses, kata Higuruma. Menurutnya sistem seperti itu akan ideal, meski ia mengakui aturan game ini juga tidak sempurna.
Ia tetap ingin melihat langsung bagaimana mekanisme penghapusan teknik kutukan bekerja. Yuji mencoba meyakinkan bahwa Culling Game hanyalah ritual pengorbanan bagi seluruh Jepang. Tetapi Higuruma tidak percaya itu. Ia malah menekankan bahwa aturan game ini justru merayakan permanensi, sesuatu yang tidak bisa Yuji bantah karena ia sendiri tidak pernah benar-benar memahami game ini. Yuji akhirnya menuntut langsung agar Higuruma menyerahkan poinnya. Higuruma bangkit dari bak mandi, memegang palu hakim dan berkata, "Pernahkah kau membunuh seseorang hanya karena dia ingin membuatmu marah? Rasanya ternyata lebih enak daripada yang kau kira," ucap Higuruma. Di sampingnya, Shikigami Judgment siap berdiri, pertanda bahwa persidangan berdarah akan segera dimulai. Yuji tahu pria ini sudah menyingkirkan lebih dari 20 pemain. Jadi ia memutuskan untuk bertahan sambil mengantisipasi serangan Higuruma. Namun tanpa diduga, Higuruma langsung mengaktifkan domain expansion, Deadly Sentencing, atau hukuman mematikan. Sekelilingnya berubah menjadi ruang sidang dengan guillotine berjajar di belakangnya. Yuji langsung siaga, sadar ini adalah wilayah yang berbahaya. Ia buru-buru menyerbu ke arah Higuruma, mencoba menyerang sebelum teknik kutukan domain aktif. Yuji menendang ke arah kepala lawannya, tetapi kakinya berhenti tepat sebelum mengenai Higuruma. Higuruma menjelaskan bahwa dalam domain ini, kekerasan dilarang untuk kedua belah pihak. Yuji langsung dipindahkan kembali ke sisi pengadilan. Judgment lalu membuka sidang. Yuji dituduh memasuki Maji Vegas Pachinko Parlor di Sendai pada 16 Juli tahun 2017. Padahal dia masih di bawah umur. Yuji sempat bingung, tetapi ia akhirnya ingat tempat itu. Sebelum reaksinya terbaca jelas, ia pura-pura masih berpikir. Higuruma menjelaskan, Judgment tahu semua hal tentang orang yang berada di domain ini. Higuruma sendiri tidak mengetahui detailnya. Putusan sepenuhnya ditentukan dari argumen persidangan. Ada juga bukti yang diajukan ke Judgment, meski tidak harus mutlak benar, dan Yuji pun tidak akan diberitahu isinya. Tugas Yuji adalah membela dirinya agar Judgment menjatuhkan vonis tidak bersalah kepadanya. Ia baru sadar ia sedang diadili oleh pengacara sungguhan dengan kutukan berbasis sidang. Yuji teringat nasihat dari Tengen. Di masa lalu, domain expansion lebih sering digunakan bukan untuk serangan pasti, melainkan memaksa lawan tunduk pada aturan teknik kutukan. Artinya, domain Higuruma tidak otomatis mematikan. Ia tidak bisa melukai Yuji secara langsung, tetapi membuatnya ikut dalam persidangan. Higuruma lalu menjelaskan aturan. Pertama, masing-masing peserta mendapatkan satu kesempatan bicara. Yuji bicara dulu, lalu Higuruma membalas dengan bukti. Setelah itu, Judgment akan memberikan putusan. Yuji bertanya apa yang terjadi jika ia dinyatakan bersalah, tetapi Higuruma tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan Yuji punya 3 pilihan: diam, mengaku, atau menyangkal. Menyangkal boleh disertai dengan kebohongan dan membuat Yuji terkejut. Higuruma menambahkan kalau semua orang jujur, pengadilan tidak akan pernah ada. Ia mendesak Yuji segera membuat pernyataan karena Judgment mulai tidak sabar. Yuji merenung. Faktanya ia memang pernah memasuki pachinko itu, bahkan menang di mesin slot. Berarti kebohongan adalah satu-satunya jalan. Ia menimbang 3 opsi. Pertama, jika buktinya lemah, ia bisa diam. Kedua, jika buktinya hanya menunjukkan ia masuk, ia bisa menyangkal dengan alasan hanya ke toilet. Dan yang ketiga, jika buktinya menunjukkan ia bermain, maka ia sudah tamat. Akhirnya Yuji memilih opsi kedua. Ia menyangkal, mengatakan ia hanya masuk untuk ke toilet. Namun Higuruma mengeluarkan bukti, foto Yuji sedang menukar uang tunai di dalam parlor. Yuji langsung menepuk wajahnya sendiri. Dengan menggabungkan pengakuan Yuji ditambah dengan foto itu, cerita tentang toilet langsung runtuh. Higuruma lalu menyimpulkan, jelas Yuji masuk dengan niat untuk berjudi. Yuji membela diri, bertanya apa sebenarnya hukum yang ia langgar. Higuruma menjawab, masuknya anak di bawah umur ke tempat judi adalah sebuah pelanggaran. Meskipun undang-undang tidak menghukum anak-anak secara hukum pidana, tetapi ini dianggap sebagai masuk secara ilegal.
Yuji protes, "Ini pengadilan tidak adil. Tidak ada jawaban yang bisa membuatku bebas." Tetapi Higuruma mengungkap celahnya. Hukum Jepang hanya melarang anak di bawah umur untuk berjudi, bukan menukar uang tunai. Foto itu hanya menunjukkan Yuji di tempat penukaran uang, bukan untuk berjudi. Jika Yuji bisa menyangkal tidak pernah masuk parlor sama sekali, ia bisa bebas. Sayangnya, judgement sudah memutuskan bahwa Yuji bersalah. Hukumannya adalah confiscation atau penyitaan. Domain menghilang, judgement lenyap. Yuji tidak merasakan apapun, hingga Higuruma melempar palu hakimnya. Palu itu menghantam lengan Yuji dan sakitnya jauh lebih parah dari yang seharusnya. Higuruma menarik kembali palu itu ke tangannya, lalu mengisi energi kutukan untuk memperbesar ukurannya. Dengan sekali ayunan ia menghancurkan pertahanan Yuji, membuatnya terpental menembus kursi-kursi teater. Yuji bangkit lagi, tetapi kini sadar. Ia kehilangan kemampuan mengendalikan energi kutukan. Higuruma tersenyum sinis, mengakui ketangguhan Yuji yang masih bisa berdiri sejauh ini. Yuji dengan napas berat hanya menjawab, "Ya, itu memang satu-satunya hal yang bisa kubanggakan." Hiromi Higuruma, pria berusia 36 tahun dan anggota Iwate Bar Association, selalu mampu melewati rintangan besar dalam hidupnya. Mulai dari ujian masuk sekolah hukum hingga masuk ujian advokat. Bagi Higuruma semua itu hanya soal memberikan usaha yang tepat untuk menyerap pengetahuan yang dibutuhkan. Teman-temannya selalu menganggapnya jenius. Tetapi kini ada hal lain yang membuatnya jauh lebih menonjol, yaitu bakatnya sebagai seorang penyihir jujutsu. Higuruma menyerang Yuji tanpa henti, mengayunkan palu haki miliknya dengan kecepatan luar biasa. Ia bisa memindahkan palu itu dari satu tangan ke tangan lainnya dalam sekejap, menghantam dari berbagai arah. Yuji nyaris menghindar setiap serangan dan mencoba melawan dengan serangan siku. Tetapi Higuruma mengubah bentuk palu menjadi kait fleksibel, melilit siku Yuji, lalu melemparkannya jauh sebelum mengembalikan palu itu ke bentuk yang semula. Dalam 12 hari sejak kebangkitannya sebagai penyihir, Higuruma berhasil memahami dasar-dasar teknik barrier hanya dengan menganalisis domain expansion yang otomatis muncul saat ia terbangun. Dari situ ia mempelajari cara memperkuat tubuh dengan energi kutukan. Dalam waktu singkat, ia sudah menjadi petarung selevel penyihir grade pertama, mengusir banyak roh kutukan dan mengeliminasi lebih dari 20 pemain di Tokyo Koloni nomor 1. Sebelum kembali menyerang, Higuruma bertanya, apakah Yuji tidak bisa mengendalikan energi kutukannya? Yuji bingung, karena Higuruma sendiri adalah penyebabnya. Rupanya hukuman confiscation atau penyitaan hanya menghapus teknik kutukan bawaan seseorang. Karena Yuji tidak memiliki teknik bawaan, efeknya justru membuatnya tidak bisa menggunakan energi kutukan sama sekali. Hal ini mengagetkan Higuruma. Biasanya lawan yang kehilangan teknik hanya sedikit melemah kendali energinya. Tetapi Yuji kehilangan segalanya dan tetap bisa bertarung. Ini membuat Higuruma menilainya sebagai ancaman yang serius. Ia lalu mengubah palu menjadi tongkat panjang dan menyerang dengan rentetan pukulan. Yuji berhasil menghindar, bahkan sempat memegang tongkat itu. Tetapi Higuruma membuatnya lenyap sebelum bisa direbut oleh Yuji. Yuji mundur sambil menendang bak mandi tempat Higuruma berendam tadi. Higuruma menghancurkannya dengan palu, meledakkan air dan pecahan kayu. Dari balik layar air itu, Higuruma muncul dengan palu raksasa dan menghantam Yuji dari atas. Beratnya luar biasa, membuat Yuji hampir remuk, meski ia masih bisa menahannya. Higuruma terkesan, menyamakan Yuji dengan boneka yang tak bisa dihancurkan. Tetapi Yuji sadar ia berada dalam bahaya besar. Palu itu terlalu berat, tubuhnya tak akan bisa menahan lebih lama. Ia berpikir keras bahwa teknik Higuruma pasti punya kelemahan. Lalu ia teringat pada sistem persidangan di dalam domain. Sebelum dihancurkan, Yuji berteriak, memanggil nama Higuruma dan menuntut pengadilan ulang. Seketika domain pun aktif kembali dan mereka berdua ditarik masuk ke ruang sidang. Karena kekerasan dilarang di sana. Yuji selamat dan ia pun menghela napas lega. Higuruma menyadari Yuji mulai memahami cara kerja teknik kutukannya. Jika terdakwa tidak mengaku bersalah, mereka punya hak meminta retrial.
Judgment kali ini mengumumkan tuduhan yang baru, pembunuhan massal di Shibuya pada 31 Oktober 2018. Itu jelas merujuk pada pembantaian Sukuna pada saat insiden Shibuya. Yuji terkejut, sementara Higuruma menerima berkas bukti. Namun sebelum pengacara itu sempat berbicara, Yuji langsung mengaku bersalah. Ia menolak berbohong dan menolak menyangkal peristiwa itu. Higuruma terperangah, kaget dengan kejujuran Yuji. Judgment dengan mata berdarah penuh amarah memutuskan Yuji bersalah. Hukuman dijatuhkan, yaitu adalah penyitaan tambahan ditambah hukuman mati. Saat masih kuliah hukum, Hiromi Higuruma pernah diajak bicara oleh seorang rekan bernama Mr. Yoshizawa. Higuruma mengira itu adalah soal proposal yang ia ajukan, tetapi ternyata Yoshizawa ingin meyakinkannya untuk menjadi seorang hakim. Di masa kini, Judgment menjatuhkan vonis hukuman mati di samping confiscation untuk Yuji. Hukuman ini mengubah palu Higuruma menjadi pedang eksekusi, sebuah pedang yang bisa membunuh targetnya hanya dengan satu tebasan. Bagi Higuruma, berempati dengan orang lain berarti memahami segala kelemahan mereka. Namun semakin ia melihat kelemahan itu, semakin ia menganggapnya sebagai hal yang jelek, termasuk Yuji. Baginya semua orang rapuh dan jelek, tak peduli seberapa keras mereka berusaha. Ia mengibaratkan manusia seperti cahaya di tengah kegelapan yang justru mengarah pada kehampaan. Yuji mencoba menjauhkan Higuruma dengan melempar kursi-kursi teater ke arahnya. Ia juga melemparkan jaket seragam sekolah Jujutsu untuk mengalihkan perhatian. Saat Higuruma fokus, Yuji menyelinap ke belakangnya, lalu melemparkan hoodie itu ke arah wajah lawannya untuk menutupi pandangan Higuruma. Yuji menyapu kaki Higuruma, tetapi Higuruma melompat menghindar. Di saat yang sama, Yuji melepaskan uppercut ke arah bawah tubuh Higuruma, tepat ketika pedang eksekusi diayunkan ke arahnya. Kenangan bersama Yoshizawa kembali muncul di benak Higuruma. Saat itu ia menolak menjadi hakim dengan alasan tidak cukup ambisius. Ia selalu menganggap manusia lemah dan jelek, tetapi dulu ia menilai kelemahan itu justru unik dan menjadi bagian dari kemanusiaan. Memori ini muncul karena Yuji mengaku bersalah atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Bukti dalam persidangan ulang jelas menunjukkan bahwa pelakunya adalah Sukuna, bukan Yuji. Bahkan sejak sebelum membuka domain, Higuruma tahu akan hal ini. Namun ia tidak bisa memahami kenapa Yuji mau mengaku. Higuruma pun dengan sengaja menonaktifkan pedang eksekusi, membiarkan uppercut Yuji mendarat telak kepadanya. Ia terlempar keras ke deretan kursi, lalu Yuji kebingungan melihatnya. Tanpa berusaha bangun dulu, Higuruma menjelaskan, ketidakhadiran niat atau kendali berarti bukan pelakunya. Tubuhmu dikuasai oleh Sukuna, dan karena kau tidak menyerahkan kendali secara sukarela, maka kau tidak bersalah. Yuji bertanya, kenapa ia menonaktifkan tekniknya? Higuruma akhirnya bangkit dan berkata bahwa ia baru teringat alasan sebenarnya ia masuk ke dunia hukum. Ada banyak orang lemah di luar sana yang masih membutuhkan bantuan. Karena itu, Higuruma memutuskan untuk membiarkan Yuji menggunakan poinnya. Setelah Yuji mengenakan kembali pakaiannya, Higuruma memintanya duduk. Ia lalu bertanya, kau pernah membunuh seseorang atas kemauanmu sendiri? Dengan wajah muram, Yuji menjawab bahwa ia memang pernah melakukan itu. Mengingat bagaimana ia dulu membunuh jaksa dan hakim dalam sidang Keita Oe, Higuruma balik bertanya, apa kau juga merasa hancur karenanya? Higuruma pun memerintahkan Kogane untuk menambahkan aturan baru di Culling Game. Pemain kini bisa mentransfer poin satu sama lain. Ia memastikan aturan itu juga mempengaruhi perhitungan poin terkait penghapusan teknik kutukan. Yuji menahan nafas cemas saat Kogane menyampaikan pesan itu kepada Game Master, dan hanya dalam hitungan detik aturan baru telah disetujui. Yuji menghela napas lega. Higuruma langsung mentransfer 1 poin miliknya ke Yuji, sehingga keduanya aman dari hukuman penghapusan teknik kutukan selama 19 hari ke depan. Saat berjalan keluar teater, Higuruma berpamitan. Yuji bertanya, apa yang akan ia lakukan setelah ini, dan berharap Higuruma mau menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka. Namun pengacara itu menjawab,
bahwa ia telah membunuh hakim dan jaksa sebelum datang ke Tokyo. Ia merasa harus bertanggung jawab dan berencana menyerahkan diri begitu Beryl terbuka. Untuk saat ini, ia akan merenung dan menjaga jarak dari Yuji, karena bersama Yuji hanya membuatnya semakin membenci dirinya sendiri. Higuruma pun pergi, meninggalkan Yuji sendirian meski tujuan awalnya telah tercapai.